Setiap pagi, kota ini bergerak. Jalan dipenuhi kendaraan, aktivitas saling bertabrakan, dan ruang publik perlahan kehilangan nafasnya. Dalam kondisi ini, mobilitas bukan sekedar soal berpindah tempat. Ia berkaitan erat dengan jarak, waktu tempuh, dan bagaimana ruang kota dialokasikan untuk berbagai aktivitas. Berikut adalah profil DKI Jakarta sebagai lokasi kajian kami. Jakarta memiliki luas sekitar 660 km persegi dan terbagi menjadi 5 kota administrasi serta 1 kabupaten. Dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa dan kepadatan yang sangat tinggi, Jakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat sangat dinamis dan memunculkan berbagai komunitas, termasuk komunitas yang tersebar di berbagai wilayah. Secara administratif, Jakarta berbatasan dengan Jawa Barat, Banten, dan juga Laut Jawa. Jakarta Utara adalah salah satu kota administrasi di DKI Jakarta dengan luas sekitar 174 km persegi dan penduduk lebih dari 1,8 juta jiwa. Wilayah ini berada di pesisir utara dan memiliki karakter beragam, mulai dari pemukiman, pelabuhan, industri, hingga pusat ekonomi. Kondisi ini membuat Jakarta Utara menjadi lokasi strategis untuk aktivitas bike to work, terutama di kawasan JIS dan Tanjung Priok, yang menjadi titik kumpul pesepeda. Pada peta terlihat jaringan jalan serta titik-titik aktivitas bike to work yang menjadi fokus kajian kami. Bike to Work adalah komunitas pesepeda yang berdiri sejak tahun 2005 dan kini telah berkembang di lebih dari 100 kota di Indonesia. Dengan lebih dari 120.000 anggota aktif, gerakan ini mendorong penggunaan sepeda sebagai transportasi harian terutama untuk berangkat kerja. Melalui kampanye hidup sehat, Bike to Work membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperluas budaya bersepeda. Di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, Bike to Work menjadi penggerak utama dalam menciptakan jalur prioritas sepeda. Selanjutnya, socio-spatial problem. Yang pertama, permasalahan sosial, yang dimana kami mengambil 4 permasalahan. Salah satunya adalah konflik antara pesepeda dan pengendara bermotor, yang masih banyak pengendara bermotor menerobos jalur pesepeda, sehingga membuat tingkat keamanan bagi pesepeda sangatlah rendah. Hal ini juga bersangkutan dengan masalah rendahnya budaya saling menghormati di jalan. Masih sering terjadi intimidasi bagi pengendara pesepeda, seperti diklakson, dipepet oleh pengendara bermotor, dan teriakan dari pengendara bermotor. Lalu, ada permasalahan keruangan, yang dimana salah satu masalahnya adalah tidak meratanya fasilitas keamanan di jalur sepeda. Masih banyak jalur sepeda yang tidak memiliki pembatas antar jalur sepeda dengan jalan raya yang mengakibatkan tingginya resiko kecelakaan. Hal ini bersangkutan juga dengan masalah adanya parkir informal di sepanjang jalur sepeda. Beberapa titik masih adanya parkiran informal yang mengakibatkan tertutupnya jalur sepeda. Berikut adalah metrik stakeholder. Untuk kuadran 1 itu adalah stakeholder yang high interest dan high influence. Untuk kuadran 2 adalah stakeholder yang high interest dan low influence. Untuk kuadran 3 adalah stakeholder yang low interest dan low influence. Untuk kuadran 4 adalah stakeholder yang low interest dan high influence. Kemudian berikut adalah garis interaksi stakeholder. Untuk garis putus-putus adalah garis interaksi indirect. Dan untuk garis yang tidak putus-putus adalah garis interaksi direct. Gerakan Bike to Work mulai muncul pada tahun 2004 dan semakin berkembang setelah komunitas Bike to Work dideklarasikan pada 2005 serta dipopulerkan melalui website resmi mereka pada 2006. Pada 2008, komunitas ini sudah menyebar ke berbagai daerah. Namun, sejak 2009, perkembangannya terhambat oleh minimnya fasilitas pendukung pesepeda di perkantoran dan kurangnya jalur sepeda yang aman. Untuk mengatasinya, pemerintah mulai bertindak pada 2019 dengan mendorong penyediaan parkir sepeda dan shower di gedung, lalu memperkuatnya dengan regulasi wajib parkir sepeda pada tahun 2020. Hasilnya terlihat pada 2021 ketika Jakarta mendapat predikat Kota Ramah Sepeda. Selanjutnya, pada 2024, pemerintah semakin fokus meningkatkan kualitas jalur sepeda dan pada 2025, Jakarta mengklaim panjang jalur sepeda telah mencapai sekitar 314 km sebagai bentuk komitmen nyata untuk mendukung mobilitas pesepeda. Dalam analisis sosiospasial, hambatan ini muncul dari hubungan antara perilaku masyarakat dan kondisi ruang kota. Dari sisi konten, bersepeda merasa perjalanan ke kantor berisiko, pekerja enggan bersepeda rutin, jumlah pengguna tidak meningkat, dan peran komunitas masih terbatas. Dari sisi kontainer, jalur sepeda belum aman, fasilitas kantor belum memadai, kebijakan sering berubah, jaringan jalur tidak tersambung, dan dukungan pemerintah masih lemah. Interaksi kedua sisi inilah yang membentuk lingkaran masalah dan menghambat berkembangnya budaya bersepeda di perkantoran.
Slide ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dan perbaikan ruang kota saling memperkuat budaya bersepeda. Kesadaran hidup sehat dan kampanye komunitas membuat semakin banyak pekerja bersepeda dan menuntut fasilitas yang lebih baik. Pemerintah merespon dengan membangun jalur dan fasilitas pendukung, sementara kantor menyediakan shower, loker, dan parkir sepeda. Dengan dukungan media dan ruang kota yang makin ramah pesepeda, semua faktor ini mendorong mobilitas kota yang lebih sehat dan berkelanjutan. Slide ini memperlihatkan perubahan sosio-spasial setelah penataan jalur sepeda. Sebelum intervensi, jalur dan parkir sepeda tidak jelas, sering terhalang kendaraan, dan kurang aman. Setelah dilakukan penataan, maka menjadi lebih tegas, parkir lebih tertata, dan pengawasan membuat jalur kembali ramah bagi sepeda. Dampaknya, pengguna sepeda meningkat dan mulai diminati sebagai moda harian. Peta ini menunjukkan bahwa perbaikan ruang dapat mendorong perubahan perilaku mobilitas masyarakat. Slide ini menjelaskan dua jenis upaya penanganan. Penanganan spasial berfokus pada perbaikan fisik seperti penataan jalur sepeda, pemasangan pembatas marka, dan rambu agar ruang lebih aman bagi pesepeda. Sementara penanganan non-spasial menekankan perubahan perilaku melalui kampanye, edukasi, dan kegiatan komunitas. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk mendorong pengguna sepeda yang lebih optimal. Untuk poin masalah, isu utama yang kami temukan adalah mobilitas sepeda di Jakarta tidak ditunjang oleh sistem kota yang ramah sepeda, dengan 3 isu antara yaitu spasial, sosial, dan ekonomi. Sedangkan untuk poin tujuan, isu utama yang kami ingin capai adalah meningkatnya mobilitas sepeda yang aman dan berkelanjutan. Secara spasial, konektivitas antar koridor sepeda meningkat, secara sosial, budaya saling menghormati tumbuh, dan juga secara ekonomi, ekosistem industri sepeda semakin berkembang. BYCS Amsterdam adalah organisasi global yang mendorong transformasi mobilitas melalui budaya bersepeda. Dengan visi 50 to 30, ada 5 praktik utama yang relevan. Yang pertama yaitu Bicycle Mayor Network untuk menjembatani pemerintah dan komunitas. Kedua, edukasi dan kampanye publik agar masyarakat paham keselamatan bersepeda. Ketiga, aksesibilitas inklusif lewat jalur sepeda aman dan fasilitas pendukung. Keempat, kolaborasi global dengan universitas, organisasi, dan startup. Dan terakhir, pendekatan Human Centered Mobility yang memprioritaskan kenyamanan dan keamanan pesepeda. Amsterdam dulunya menghadapi tantangan yang sangat mirip dengan kota kita. Pertama, yaitu perubahan perilaku masyarakat karena dominasi kendaraan bermotor. Kedua, keamanan pesepeda yang rendah akibat konflik dengan kendaraan lain. Ketiga, konektivitas jalur sepeda yang dulu masih terputus-putus. Keempat, minimnya fasilitas pendukung seperti parkir sepeda dan integrasi transportasi umum. Lalu, keberhasilan Amsterdam ini menunjukkan bahwa tantangan bisa diatasi melalui kombinasi kebijakan, komunitas, dan desain kota. Perbandingan antara BYCS Amsterdam dan Bike to Work Jakarta Utara. Amsterdam sudah memiliki budaya bersepeda yang kuat, konektivitas jalur sepeda yang baik, serta dukungan pemerintah dan lembaga global sehingga cakupan programnya sangat luas. Sementara itu di Jakarta Utara, tantangannya masih berkaitan dengan ketergantungan pada kendaraan bermotor, fasilitas keamanan yang belum merata, serta cakupan gerakan yang lebih kecil. Meskipun begitu, sudah ada dukungan dari pemerintah daerah dan komunitas bersepeda untuk mendorong perubahan. Dari analisis keseluruhan, terlihat bahwa pendekatan Bike to Work di Jakarta Utara perlu diperkuat. Programnya berjalan, tetapi koordinasi, dokumentasi, dan jangkauan kredibilitasnya masih terbatas. Intervensi pemerintah juga perlu ditingkatkan agar kualitas jalur sepeda lebih baik dan terawat secara berkala. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pihak swasta dapat memperbesar dampak program. Edukasi yang inklusif dan perawatan jalur yang konsisten akan membantu menciptakan pengalaman bersepeda yang lebih aman bagi semua pengguna. Ketika dibandingkan dengan BYCS Amsterdam, kita bisa melihat bahwa keberhasilan budaya bersepeda tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga konsistensi kebijakan dan budaya sosial mendukung sepeda sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Jakarta Utara, tantangan sebenarnya bukan hanya sekedar cuaca tropis, tetapi minimnya rasa aman, kualitas infrastruktur, dan fasilitas pendukung. Positive community berupa Bike to Work ini merupakan indikasi positif bahwasannya seluruh lapisan masyarakat Indonesia sudah sadar akan bahaya gas emisi rumah kaca terutama yang disebabkan oleh moda transportasi berbahan bakar bensin. Alternative active transportation ini perlu didukung oleh berbagai stakeholder terutama pemerintah karena mereka adalah pemegang cuk tertinggi dari segala kebijakan. Rekomendasi yang kami berikan untuk Bike to Work ini adalah pemerintah akan bertindak cepat untuk menerapkan human centered mobility dan juga untuk Bike to Work untuk meningkatkan kembali advokasi mereka dan edukasi mereka ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia.